Oke. Baiklah, berarti kita mulai. Konsentrasi. Selamat siang semuanya. Disiapin catatannya. Kalau mau ditambahin, tapi semuanya udah hampir ada di PPT kalian. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kamu tinggal buka PPT-nya yang sudah dibuat. Saya akan share dari buku panduan kita ya. Nah, di sini buku ini Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Sebentar. Oke. Di halaman 1 ini, di sini ada pengantarnya ya. Tujuan dari kurikulum. Tapi sebelum kita bahas tujuan dari kurikulum, kita lihat dulu pendidikan nasional itu apa sih? Pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan di atas itu tuh secara konsisten menjadi rujukan dalam mengembangkan tujuan kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa ini juga sama nih, saya sudah lihat beberapa PPT, sebagian besar udah mencakup definisi ini. Jadi kurikulum adalah di sini ada ya nih. Seperangkat tuh berarti kumpulannya, seperangkat. Jadi nggak cuma satuan-satuan, tapi dia seperangkat rencana. Jadi rencananya pasti akan lebih dari satu. Seperangkat rencana. Seperangkat, jadi nggak cuma rencana doang. Rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekali lagi ya, apa sih kurikulum? Jadi berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Jadi kalau kurikulum pasti harus ada tujuan, terus harus ada isinya, bahan pelajaran, serta cara. Cara itu bisa metode, terus teknik mengajarnya gimana, cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekali lagi ya, kurikulum itu kata kuncinya seperangkat ada rencana pasti. Kalau di bahasa Inggris itu ada lesson plan namanya. Kalau di kita ada prosta, program tahunan, prosem, program semester, ada RPPM, rencana pembelajaran mingguan ya. Terus ada RPPH yang harian. Nah, itu semua ada dalam kurikulum. Jadi kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, harus ada tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu ya yang harus diingat-ingat tuh basicnya. Jadi nanti dari tujuan pendidikan, dari pengertian kurikulum tersebut, ada dibagi menjadi dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah caranya, how to, cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ya. Oke, ini di kurikulum 2013 itu dimulai tahun ajaran 2014-2015. Oke, kita lihat lagi ya di bawahnya. Terus apa lagi yang penting nih? Nah, tujuan dari pedoman struktur kurikulum 2013 PAUD ini yaitu memberi informasi yang jelas tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 PAUD, menjadi acuan bagi guru dan pengelola dalam mengembangkan kurikulum satuan PAUD. Ini juga sudah ada yang memuat waktu di PPT, tapi kalau enggak juga ini cukup diketahui aja, nggak perlu dihafal. Ya.
Nggak usah dihafal, perlu diketahui aja yang jadi landasan pedoman struktur K13 ini. Terus siapa sasarannya? Ya guru PAUD pastinya. Terus pengelola satuan PAUD, pengawas dan pendidik PAUD, pemangku kepentingan dari berbagai unsur. Oke. Nah, terus apa dan bagaimana kerangka dasar K13 PAUD? Jadi ada pengertian kurikulum nih. Jadi di kurikulum 2013 ini yaitu apa ya? Gini nih. Kalian mungkin pernah dengar ganti menteri pasti nanti ganti kebijakan, Bu. Biasanya suka kayak gitu, ganti menteri nanti ganti lagi programnya. Itu kan kayaknya udah apa ya? Udah biasa kita dengar gitu setiap pergantian kabinet menteri gitu. Termasuk pendidikan di bidang di Kementerian Pendidikan. Nah, sejarah kurikulum itu juga berkembang. Kalau kita ingat dulu, zaman dulu itu kita kenal ada bapak pendidikan kita siapa, yuk? Open mic jawab, dapat poin. Ki Hajar Dewantara, Ki Bu. Hajar Dewantara. Oke, siapa yang jawab tadi tuh? Nggak ada yang angkat tangan langsung jawab. Kalau saya ngedengarnya di sini tadi Indri sama siapa tadi satu lagi? Nur ya kalau nggak salah. Sudah, abaikan. Saya nggak, kecuali Rosa sama Mel lihat. Tadi saya sih ngelihatnya Indri sama Nur. Oke, jadi dari Bapak Pendidikan kita itu, Ki Hajar Dewantara, dia juga kan sudah membuat kurikulumnya. Bahkan kalau kalian, saya nggak lagi di rumah ya, kalau saya di rumah di kantor, itu kantor rumah saya, di ruang kerja ada buku Ki Hajar Dewantara. Itu saya baca cepat karena tebel banget, jadi saya baca yang saya tertarik aja. Di buku itu, bahkan zamannya Ki Hajar Dewantara aja, dia sudah berkolaborasi dengan tokoh-tokoh pendidikan dunia. Salah satunya Maria Montessori. Jadi Merdeka Belajar itu yang digaungkan sekarang itu sebenarnya dari zamannya Ki Hajar Dewantara itu sudah menggaungkan Merdeka Belajar gitu. Nah, terus seiring dengan perjalanan tuh kurikulum terus berkembang sampai ada yang terakhir nih K13 ini. Nanti K13 juga nanti ada dikembangin lagi. Sempat yang ada scientific dalam metodenya, terus ada sekarang STEM, macam-macam. Jadi intinya itu semuanya sifatnya dinamis. Mungkin tahun depan beda menteri, beda kebijakan lagi, who knows. Tapi yang pasti pendidikan Indonesia ini masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, tapi kalau kita ngikutin DK13 ini sebenarnya sudah banyak perkembangannya, sudah jauh lebih bagus ya. Nah, di sini yang perlu diketahui juga, jadi kalau di K13 ini, kurikulum itu digunakan sebagai kayak guidelines ya, panduan. Kayak misalnya gini, saya mau ngajar mata kuliah ini, saya pakai guidelines-nya apa nih kurikulumnya. Terus tadi ada RPS-nya. Nah, RPS itu apa dong di RPS itu kan harus ada tujuannya, terus ada bahan pelajarannya, terus rencananya gimana? Oh, pertemuan 1, kedua, 3 akan begini. Pertemuan keempat, 5, 6 akan seperti ini gitu. Jadi akan mempelajari A, B, C. Nah, itu planning, semuanya itu kurikulum. Ya, masuk dalam kurikulum. Oke, kita lanjut lagi. Apa tujuan K13 PAUD itu? Bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal melalui pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, sehingga anak mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung keberhasilan di sekolah dan pendidikan pada tahap selanjutnya. Ini juga banyak yang sudah ada di PPT kalian. Nah, ini bagaimana kerangka dasar K13 PAUD itu?
Ini ada filosofi, ini juga sudah dibahas kemarin, saya cuma mengulang, ada landasan filosofisnya. Tuh ya, bisa dibaca sendiri. Pendidikan berangkat dari budaya bangsa, peserta didik ada pewaris budaya bangsa yang kreatif, peserta didik ada pembelajar yang aktif yang memiliki talenta untuk belajar. Terus, nah di sini disebut tuh, ada Ki Hajar Dewantara ya. Proses pendidikan memerlukan keteladanan pengayoman yang terus-menerus dan secara berkesinambungan. Ki Hajar Dewantara ingas sosung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Guru artinya apa? Guru sebenarnya sebagai teladan role model dalam bersikap ya. Guru digugu dan ditiru. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain. Landasan itu landasan filosofis, terus ada landasan sosiologis. Maksudnya apa? Menyesuaikan dengan norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Ya. Terus dan budaya, kalau bahasa kerennya budaya lokal atau muatan lokalnya. Atau kearifan lokal, bahasa yang lebih ini ya, lebih baik, yang lebih sering digaungkan. Jadi kurikulum itu harus mengangkat kearifan lokal. Landasan psikologis dan pedagogis, jadi sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak usia dini. Betapa pentingnya belajar perkembangan anak. Belajar perkembangan anak itu masuk di semuanya. Itu mau belajar kurikulum pastinya, mau belajar strategi pengembangan bahasa pastinya, mau belajar pengembangan matematika, seni, semua pasti perkembangan anak tuh kepake. Makanya saya cerewet itu harus udah kantam, minimal tuh teori-teori basic ya, teori-teori dasar itu kalian udah ngerti. Kenapa? Itu nanti bakal ketika kalian menyusun kurikulum, itu nanti kalian sudah punya dasarnya. Jadi, oh berarti kalau bikin anak untuk anak usia segini, kasih kegiatannya harus pakai contoh, misalkan mau berhitung, dia harus ada bendanya, karena kan dia masih berpikirnya dia harus ada yang harus konkret misalkan. Ya, itu contoh betapa pentingnya mengerti atau memahami perkembangan anak dan perkembangan psikologisnya anak ya. Oke, lanjut lagi. Maafkan, kayaknya jaringan saya jelek ya. Tadi saya keluar. Tadi saya terhempas. Sekarang suara kedengeran nggak dengan kalian? Kedengaran. Oke. Kedengaran, Bu. Sampai mana ya? Tadi saya ngoceh tuh saya hilang, itu saya sampai mana terakhir? Sosiologis dan pedagogik, Bu. Psikologis, pedagogis. Oke, kita lanjut ya. Saya share screen lagi. Maafkan jaringannya mungkin nggak stabil. Sampai mana tadi? Oke. Udah ya tadi mana tadi ya? Landasan psikologis pedagogis sudah. Sekarang kita nyambung ke landasan teoritis. Jadi dikembangkan berdasarkan berbagai teori. Ada teori perkembangan anak, ada teori perkembangan otak, teori pedagogis. Sebentar ya. Ada telepon. Jadi tadi ya, landasan teoritisnya ada teori perkembangan otak, teori pedagogis. Pedagogis apa sih? Jadi belajar ya. Gimana sih anak belajar, kondisi lingkungannya gimana, itu masuk dalam pedagogis. Oke. Terus ada landasan yuridis, itu undang-undang. Kita lanjut lagi. Apa dan bagaimana struktur K13 PAUD? Di sini nanti kalian akan baca, akan menemukan bagaimana memahami muatan kurikulum, bagaimana memahami kompetensi inti, bagaimana memahami setiap rumusan kompetensi dasar, dan kemarin itu sudah sebagian besar sudah dijelaskan di PPT kalian. Oke, kita lanjut. Pertama-tama yang harus diketahui adalah bagaimana cara melakukan pemetaan lingkup perkembangan dengan kompetensi dasar. Jadi yang paling besar itu, jadi gini, ada kompetensi
Ada kompetensi macam-macam. Nah, kompetensi dasar itu mengapa diperlukan pemetaan lingkup perkembangan dan kompetensi dasar. Terus caranya gimana? Nanti kita juga akan belajar apa indikator perkembangan, apa fungsi indikator, apa sih keterkaitan hubungan K1, K1, KI1, KI2, KI3 itu KI itu kompetensi inti. Jadi ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator perkembangan. Ingat-ingat ya, di dalam kurikulum itu ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, dan indikator perkembangan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, struktur kurikulum 2013, PAUD merupakan pengorganisasian muatan kurikulum kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Bagaimana memahami setiap hal terkait struktur K13 PAUD? Ini di sini nanti kalian bisa baca lebih detail lagi bagaimana memahami muatan kurikulum. Jadi biasanya muatan kurikulum itu berisi program-program pengembangan yang terdiri dari program pengembangan apa. Ini semuanya udah dibahas. Di K13 itu ada berapa? Ada berapa pengembangan? Ingat ada berapa? Ada berapa aspek tuh yang dikembangkan? Ayo silakan angkat tangan, jawab. 6, Bu. 6. Oke. Grace ya. Silakan ditambahkan poinnya Grace. Kasih poin tambah 1 karena menjawab. Jadi sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa aja 6-nya itu? Tinggal baca itu ada di Kognitif, ya. Grace lagi. Siapa? Ayo. Ayo siapa yang mau baca? Ada kognitif, Ya, Fauzia. sosial emosional, Lagi. nilai tiganya itu seni, 4 sudah. Itu aja Bu yang saya ingat. Oke. bahasa, Bu. Bahasa. Nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral. Oke. Oke, masing-masing dapat 2. Grace tadi 2, kamu dapat 2 juga. Oke. Ada pertama itu biasanya fisik motorik. Fisik motorik itu di dalamnya ada motorik kasar, motorik halus. Kedua itu ada kognitif. Terus ada pengembangan bahasa. Terus ada pengembangan nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral. Udah gitu ada sosem, sosial emosional. Dan seni. Ya, itu yang akan termuat dalam kurikulum. Ini harus dimengerti dulu, dipahami sampai sini ya. Program pengembangan dimaksudkan adalah perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku, kematangan berpikir, kinestetik, bahasa, sosial emosional, dan bahasa melalui kegiatan bermain. Dengan suasana belajar diartikan sebagai sesuatu yang dapat mendorong minat anak untuk belajar. Intinya anaknya harus suasananya fun. Jadi orang-orang di sekitarnya menyenangkan, lingkungannya menyenangkan, proses pembelajarannya mendukung kebebasan berpikir. Jadi di sini program-program ini ada contoh yang terkait dengan pemaparan tersebut. Contohnya gini, program pengembangan nilai agama berarti ada guru yang menjadi teladan. Terus fisik motorik berarti ada guru yang memberikan kesempatan anak untuk berlatih. Kognitif ada guru yang mengerti konsep pengetahuan berdasarkan yang dipelajari anak. Terus bahasa juga, teknik komunikasi juga harus dikuasai guru. Sosial emosional juga guru harus memahami perkembangan sosialnya. Gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri. Program pengembangan seni juga ini guru memahami perkembangan seni, memberi kesempatan, sediain fasilitasnya. Bagaimana memahami kompetensi inti. Nah ya, kompetensi itu apa sih? Kompetensi inti itu kemampuan yang diharapkan dicapai anak setelah mengikuti proses pembelajaran yang dirancang melalui kurikulum disebut kompetensi.
Jadi kompetensi itu apa? Kemampuan yang diharapkan dicapai sama si anak setelah mengikuti proses pembelajaran yang dirancang melalui kurikulum. Kompetensi itu artinya kemampuan yang diharapkan dicapai. Sekali lagi ya, kompetensi itu kemampuan yang diharapkan dicapai si anak setelah mengikuti proses pembelajaran yang dirancang melalui kurikulum. Itu kompetensi. Nah, kompetensi inti namanya juga inti. Itu merupakan gambaran pencapaian standar STPPA ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD di usia 6 tahun. Disingkat KI. Nah, terdiri dari apa nih struktur kompetensi KI ini? Ini harus dimengerti ya, diingat-ingat juga. KI 1 itu sikap spiritual. KI 2, kompetensi inti 2 disingkatnya KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. KI 3 inti pengetahuan. KI 4 itu kompetensi inti keterampilan. Sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Itu ya, KI 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di dalam pemetaan rumusan setiap kompetensi inti seperti di tabel ini. KI 1, menerima ajaran agama yang dianutnya. KI 2, bisa dibaca ya. Kering tenggorokan saya. Memiliki perilaku sehat, dan seterusnya. Atau minta tolong, coba Esta tolong bacain KI 2. Sambil saya minum, tolong dibacain. KI 2, 3, 4 coba. Esta minta tolong soalnya yang lantang dibacain. Di laptop saya buram, Bu. Kurang jelas. Oke, siapa yang jelas KI 2-nya tolong dibacain. KI 2, KI 3, KI 4. Yuk, cepat. Saya, Bu. Langsung aja. Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik dan atau pengasuh, dan teman. Lanjutkan yang lain, KI 3 sama KI 4-nya tolong dibacain. KI 3 mengenali diri, keluarga, teman, guru, dan atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera atau melihat, mendengar, menghindu, merasa, meraba, menanya atau mengumpulkan informasi, mengelola informasi atau mengasosiasikan, dan mengomunikasikan melalui kegiatan bermain. KI 4 menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih Novian dan tadi siapa yang baca siapa tadi? Ya, nanti dicatat ya Komti yang tadi sudah bantu baca. Kasih poin 1. Oke, kita lanjut lagi. Nah. Bu, ini dihafal. Nggak usah lah. Dimengerti ya. Nanti kalian di akhir tuh big project-nya, tugas akhir kalian dalam kelompok. Sebenarnya saya pengen sendiri-sendiri, cuma pertimbangan saya kalau sendiri-sendiri, saya mereksanya mabok, pada 30-an lebih. Mendingan dalam kelompok, jadi nanti kelompoknya akan dibagi menyusul, tapi kalian masing-masing nyiapin aja, jadi nanti kalian akan berangan-angan membuat TK atau membuat PAUD, jadi kalian akan menyesuaikan ketika membuat PAUD dari bikin SOP-nya, terus kamu ngerancang visi misinya gimana, sampai akhirnya menyusun kurikulumnya. Itu nanti tugas akhirnya itu nilai 40% ya poinnya. Ya.
Jadi tugas akhir kalian atau big project-nya itu. Jadi nggak usah dihafal, minimal kalian punya insting ya, punya feeling. Oh kalau ini berarti masuknya K1, K2, K3, K4. Jadi gimana caranya dibaca ini ya. Jadi K1 itu biasanya kan spiritual pasti berhubungan dengan agama lah, Tuhan, menghargai diri. Pokoknya kalau ada Tuhan pasti K1 gitu ya. Itu cara gampangnya. Saya juga kalau disuruh ngapal nggak mungkin hafal, tapi saya pakai logikanya aja gitu. Feeling aja, maksudnya logika kalau tentang ini berarti K1. Yang penting hafalnya yang perlu kalian hafal tuh gini, K1 spiritual, K2 apa? Sosial, K3 pengetahuan, K4 keterampilan, itu yang dihafal. Spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, itu yang dihafal. Kalau ini semua dihafal, kalau bisa menghafalnya bagus, tapi kalau enggak, logikanya aja. Oh, berarti kalau misalkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain, termasuk K1, K2, K3, K4. Intuisi aja gitu. Berarti kan K2, KI2 gitu. Karena kan sosial. Atau nanti misalnya memahami bahasa reseptif. Memahami lingkungan, mengenal lingkungan sosial, itu berarti masuknya pengetahuan gitu. Terus menunjukkan perilaku sopan santun, menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif, berarti dia punya nih keterampilan KI4. Ya. Itu dibaca sendiri. Tapi udah ada bayangan sampai sejauh ini? Gimana sampai sejauh ini dari kerjaan kalian yang minggu lalu lebih jelas? Kalau jelas kasih jempol. Mana yang lain? Oke. Di saya ada Indri, Novian, jempol yang kelihatan ini. Yang lain juga ada yang tepok, ada yang jempol. Yang kalau nggak ngasih tanda itu nggak ngerti apa nggak, masih belum ngerti atau nggak ngerti ngasih respon. Oke, sebagian besar ngerti ya, ada yang ini. Berarti kita lanjut lagi kalau sudah paham ya. Nah, cara memahami setiap rumusan terdapat dari kompetensi dasar. Nah, tadi kompetensi inti, yang sebelah kanan nih kompetensi dasar. Ingat nggak tadi ada apa aja? Kompetensi inti, kompetensi dasar, nanti ada indikator. Ya, itu adalah inti dari membuat RPPH nanti. Membuat rencana pembelajaran. Oke? Nah, kita lihat dulu nih. Gimana cara memahami setiap rumusan yang terdapat dalam kompetensi dasar? Cara memahami setiap rumusan yang terdapat dalam standar kompetensi adalah sebagai berikut. KD1 dan KD2 berupa sikap dan perilaku yang diharapkan berkembang pada diri anak setelah mendapatkan stimulasi melalui kurikulum yang diterapkan di satuan PAUD. Pencapaian KD1 dan KD2 dilakukan melalui kegiatan rutin yang diterapkan di satuan PAUD sepanjang hari dan sepanjang tahun dengan pembiasaan dan keteladanan dari pendidik. Ingat ya, PAUD itu banyak yang namanya pembiasaan. Biasa membuang sampah, biasa mengucapkan salam, biasa membalikan barang pada tempatnya. Itu tuh nggak ujuk-ujuk anak langsung canggih bisa ngerti sendiri, enggak, itu karena terbiasa, dan makanya guru PAUD itu perlu memberikan teladan. KD3, kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4 berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan dikembangkan melalui kegiatan bermain yang terprogram melalui RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian disusun oleh satuan PAUD. Ini ibaratnya kalau bahasanya saya sama Bu Sophie dulu itu, kalau ini kita belajar dulu, itu KD1 sama KD2 itu dia tuh kawin. Dia kayak tak terpisahkan. Nah, KD3 dan KD4 juga gitu. Jadi misalnya, contoh ya, 3.1 pasti dia sama 4.1 temannya, pasangannya. 3.2, coba baca ya, 3.2, 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, melakukan kegiatan beribadah. Sama kan? Yang satu pengetahuan, yang satu keterampilan. Gitu. Jadi biasanya dia tandem. Satu-satu
1 sama 2 sikap spiritual sama sosial. Tapi yang biasanya ini dipakai itu KD 3, KD 4 itu biasanya dia barengan. Nggak berdiri sendiri. Oke. Apa yang harus dipahami guru dari setiap KD? Nah, saya stop share screen dulu. Lanjut lagi kalau begitu. Nah, ini yang harus kalian baca sendiri. Jadi setiap guru harus memahami ini, bukan menghafal ya, memahami. KD 1 sikap spiritual, KD 1 tuh ada pecahannya, bawahannya ini runtutannya ya. 1.1, 1.2, 1.3, 1.2. Nah, 1.1 itu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptanya. Poin 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur pada Tuhan. KD 2 itu sosial. 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sosial, hidup sehat. 2.2 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Nah, ini harus dibaca, pelan-pelan dibaca, dihayati. Jadi, kalau kita 1.1 itu intinya apa sih? Oh, anak itu dia bisa mempercayai adanya Tuhan. Terus taunya gimana dong? Ya, anak mengetahui sifat Tuhan sebagai pencipta, mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, mengucapkan kalimat takjub, misal, wah indah sekali ya pemandangannya, ciptaan Tuhan. Tema binatang misalkan, terima kasih Tuhan buat burung yang Tuhan ciptain, suaranya merdu sekali. Terima kasih Tuhan buat bunga di taman, misalkan kayak gitu. Itu misalkan tema profesi. Terima kasih Tuhan buat Pak Polisi yang nyebrangin jalan, misalkan kayak gitu. Jadi itu masuk dalam kurikulum. Nanti kalian membuat RPPH juga bisa, karena ketika RPPH yang bagus itu adalah semuanya masuk gitu, semua aspek. Oke, nanti minggu depan kalian akan belajar tentang indikatornya ya. Sekarang kita fokus sama si kompetensi inti dan kompetensi dasar tadi ya. Nah, ini juga. Terus upayanya apa yang bisa guru lakukan? Biasa mengenalkan ciptaan Tuhan. Jadi kalau selamat pagi anak-anak, misalkan baru datang atau wah cuacanya cerah ya, misalkan di depan. Wah terima kasih Tuhan harinya cerah, kayak gitu. Jadi itu contoh-contoh takjub gitu sama karya Tuhan gitu. Terus menghargai diri sendiri, anak juga dilatih terbiasa untuk merawat diri, lingkungan, termasuk tanaman, teman-teman. Yang bisa dilakukan guru, bisa mengenalkan anak dengan agamanya dan agama temannya berbeda, membiasakan anak saling menghormati, membiasakan mengucap syukur, sesuai dengan agama masing-masing, mengajak anak mengamati, mengenal dirinya, berdiskusi dengan anak, menumbuhkan kesadaran bahwa diri, mengajak anak merawat, dan sebagainya ya. Jadi pembiasaan-pembiasaan baik ini juga bisa dikembangkan, dilatih sama guru ya, dan berkolaborasi dengan orang tua. Sikap sosial. Contohnya guru bisa ngapain nih yang diupayakan guru, bisa mengenalkan dan membiasakan anak makanan bergizi, cuci tangan, pakaian bersih, jaga keamanan, dan seterusnya. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu, kesempatan. Jadi, kalau biru dicampur sama kuning jadi apa ya, misalkan. Jadi, membangkitkan rasa ingin tahu anak. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Guru bisa ngapain nih supaya anaknya merangsang anak untuk kreatif? Dengan difasilitasi, disiapin alat-alatnya tapi nggak banyak dikasih instruksi. Jadi anak boleh coba terus dia bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu, bisa memecahkan masalahnya sendiri. 2.4 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. Estetis itu keindahan. Jadi misalkan upaya yang bisa dilakukan guru membiasakan anak menjaga kebersihan kerapian baju, mengembalikan mainannya setelah dimainkan, ikut anak menata lingkungan dan lain sebagainya.
2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Upaya guru apa tuh? Menghargai hasil karya anak. Meskipun awan diwarnainya misalkan warna merah. Jangan langsung guru, kok aneh ya, warna awannya kok merah. Jangan ya, kalian kalau jadi guru udah belajar kayak gini nggak boleh langsung menjudge anak. Wah, awannya warna apa ini, Dek? Warna merah, Bunda. Kenapa merah? Bisa ceritain Bunda, kenapa warnanya merah misalnya. Terus anaknya, iya Bunda, soalnya di belakangnya ada matahari. Jadi dia terpantul, refleksi. Keren banget ya kalau anak bisa jawab gitu. Misalkan merefleksikan dari cahaya sinar matahari. Mataharinya lagi merah banget, merah jingga. Misalkan kayak merah dan ada jingganya. Si kreatifnya dapat. Anak dikasih mengembangkan rasa percaya diri anak. Coba kalau misalkan kalian sebagai guru atau dipanggilnya biasanya bunda ya, ada TK-TK manggil bunda, ibu, kakak, miss. Nah misalkan gini, wah misalnya contoh ya, wah Astri, kamu kok awannya warna merah sih? Tuh lihat tuh awan itu di mana-mana warnanya putih bukan merah. Terus teman-temannya dengar, ih ketawa Astri awannya merah, iya Astri aneh, warnanya merah misalkan. Pertama itu udah langsung percaya dirinya anak langsung jatuh down. Kreativitas anak juga down. Ya, hati-hati loh. Hati-hati ketika jadi guru, termasuk ini termasuk buat saya ya. Saya juga guru juga, dosen juga. Jadi kita hati-hati ngomong misalkan yang bisa membuat anak itu jadi down. Apalagi anak PAUD. Karena anak PAUD itu kan absorber mind. Absorber mind itu menyerap semuanya, yang baik, yang buruk, dan itu akan diingat sepanjang hidupnya anak. Jadi jangan sampai salah gitu. Ya, sama anak-anak ini. Kasih kesempatan mereka. Kita mesti punya empati gitu sama anak-anak. Jadi kalau misalkan dia kalau nulis aja, kadang nulis tuh susah banget gini. Coba kalian belajar empati. Coba kalian nulis pakai tangan kiri. Kalau yang biasanya kidal, nulis pakai tangan kanan. Susah gak? Itu biar kita belajar empati segitu loh. Anak-anak itu berusaha keras gitu. Jadi kalau anak gambarnya keluar garis, kan suka ada tuh. Saya kadang paling gemes kalau misalkan saya nemenin mahasiswa terus ada ini, aduh jangan gambarnya yang rapi ya warnanya, jangan yang keluar garis. Suka denger gak? Kadang kan guru suka ngomong gitu kan, jangan keluar garis ya, coba itu mataharinya warna kuning. Wah yang rapi ya, aduh cantiknya anak bunda nih. Bagus sekali, mataharinya kuning, nggak keluar garis. Nah ini rumahnya hijau, ada keluar garis, coba lebih rapi lagi gitu. Bagus ya kelihatannya ngomongnya baik. Nadanya baik, tapi secara psikologis gak baik. Ya. Kita belajar respect sama anak. Jadi setelah kalian bareng saya perkembangan anak, kurikulum, saya nggak cuma mau ngajarin teori, tapi saya mau ngasih contoh, kasih insight gimana di lapangan. Maksudnya di lapangan ketika nanti kalian ketemu dengan anak langsung, ya. Oke, kita lanjut lagi. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari, menjaga kedisiplinan. Ini biasa dengan pembiasaan, aturan yang konsisten, ya pengulangan itu juga satu caranya untuk disiplin. 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar. Membiasakan anak untuk mengantri. Ayo cuci tangan, antri dulu. Kitanya juga kasih contoh. Ikutan antri gitu. Atau ada gurunya dua, satu guru ikutan antri, satu guru dampingin anak cuci tangan. Terus memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. Anak dibiarkan untuk pasang sepatu, buka sendiri gitu. Kadang guru, aduh sayangnya bunda sama kamu nih, bunda pakein gitu. Kadang suka gitu kan.
ada anak yang gemes gitu, unyu-unyu gitu. Ya sini dibukain ininya gitu. Padahal guru itu nggak boleh like dislike ya. Kalau kalian jadi guru sama. Kalau jadi guru itu kita harus mau anak orang kaya, mau anak orang biasa aja, mau pekerjaan bapaknya pejabat, pekerjaan bapaknya biasa aja atau nggak kerja, pengangguran sekalipun, mata kita ngelihat anak-anak itu sama. Nggak boleh, oh karena dia anak DPR, anaknya bupati, atau dia anaknya polisi atau apa, kita jadi lebih care sama dia. Nggak boleh ya. Ya, sama saya juga ke kalian juga. Kalian mau agama apa, mau suku apa, mau status sosialnya apa, mau anak siapa, sama perlakuannya. Itu ditanamkan dalam diri kita semua, termasuk saya. Kita harus punya integritas sebagai guru, ya. Kita lakukan yang terbaik aja. Terus kadang kita ngerasa pasti nanti someday we already do the best gitu. Kita udah melakukan yang terbaik. Kita udah buat kurikulum yang RPPH yang bagus. Kita udah ngajar oke, tapi masih dikomplain mulu sama kepala sekolah atau masih dikomplain sama orang tua murid. It's okay. Kalian harus punya hati seluas samudra gitu. Kesabarannya, keikhlasannya. Karena kita percaya tugas kita ya cuma lakukan yang terbaik, sisanya biar Tuhan yang memperhitungkannya gitu. Yang penting kita udah do our best gitu. Karena pasti dalam bekerja, dalam mengajar apalagi banyak banget tantangannya, apalagi nanti udah capek-capek bikin semuanya, ternyata nggak dilakukan, atau nggak disetujui, nggak dipraktekin, atau diprotes, yaitu kalian harus punya, ini saya kasih bayangan kenyataan ya. Jadi kalian dari sekarang udah biasa. Biasanya apa? Kalau saya kasih masukan, nggak saya semua dosen, kalian tuh harus diterima, punya keikhlasan untuk menerima masukan, jangan baper. Dikit-dikit baper susah. Kalau orang yang baperan, nanti ketika di tempat kerja itu lebih sadis lagi. Kalau kuliah kan sambil belajar. Kalau di tempat kerja nanti udah nggak bisa belajar-belajar lagi, kalian dianggapnya sudah SPD, ya sudah mampu, ya. Jadi kalau mau ngajarin ini semua nih, kemandirian, sikap peduli, yang paling penting adalah menghargai, menyesuaikan, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, contoh kita mau disiplin tapi gurunya datangnya jam 8. Muridnya udah jam 7 udah datang. Ya nggak mendidik, percuma mau ngajar panggung boneka sekeren apapun, semenarik apapun RPPH-nya, tapi kalau nggak ada teladan, nonsens ya, nggak mungkin. Jadi itulah guru. Ya ini tanggung jawab, jujur, rendah hati, santun pada orang tua. Kalau ada orang tua murid aja gurunya masih gosip sama temennya, ya gimana? Anak kan melihat. Ini KD3 dan KD4 itu, ya tadi yang saya bilang kan, KD3 sama KD4 tuh kawin. Ya ini maksudnya saya kawin. Kawin tuh maksudnya mereka tidak terpisahkan gitu, ya. Nah, lihat nih. Contohnya ya, 31 pasti gabungnya sama 41. 32 pasti dia sama 42. 33 pasti sama 43. 34 44. Tuh, 36, 35, 45. Tuh ya. Sampai 315, 415. Oke? Dibaca sendiri. Maksudnya apa sih Bu kawin? Jadi kalau nanti bikin ini pasti misalkan 1.2, 2.3 misalkan, terus 3.8, 4.8, pasti sepaket, ya. Yang 3 sama 4 tuh barengan. Pengetahuan dan keterampilan tidak terpisahkan. Karena keterampilan tanpa pengetahuan adalah hampa. Pengetahuan tanpa keterampilan nonsens, gitu ya. Jadi itu berdua itu selalu bareng, ya. Oke, nanti ini baca sendiri ya. Nah, ini tentang STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, bagaimana cara melakukan pemetaan lingkup pengembangan dengan kompetensi dasar. Jadi, ada kompetensi inti dulu. Terus, kompetensi inti 1, spiritual, kompetensi inti 2, sosial, pengetahuan, keterampilan. Terus, ada namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada KD1, KD2,
KD3, KD11, KD12, KD21, KD22, KD31, 41, dan seterusnya. Nanti setelah KI, KD, nanti ada yang namanya indikator. Indikator, tapi itu sebelum masuk indikator itu ada yang namanya standar pencapaian perkembangan anak. Contohnya apa? Anak usia segini dia harus udah bisa apa? Anak usia segini dia harus perkembangan kognitifnya misalkan dia sudah dapat mengenal pola AAB atau ABAB gitu ya. Oke, ini nanti minggu depan kita akan pelajari. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Minggu depan kita akan belajar pemetaan lingkup perkembangan STTP. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, mesti STTPA ya. Indikator pengembangan, hubungan standar PAUD dan kurikulum ke-13, karakteristik kurikulum ke-13. Oke, ini minggu depan kita akan diskusi, dimulai dari kalian dulu yang diskusi. Ya, kalian minggu depan silakan buat PPT-nya, boleh kalau kalian nyaman pakai makalah atau PPT untuk presentasi silakan ya. Sekali lagi, kalau bisa yang belum pernah presentasi, silakan presentasi. Karena nilai yang presentasi sama nilai sekedar kumpulin PPT atau makalah beda. Ya. Alangkah baiknya kalian tetap mengumpulkan dan tetap ada presentasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dila angkat tangan mau bertanya, Kak Dila. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, semoga semuanya jelas. Sampai minggu depan, selamat dikerjakan tugasnya. Selamat siang, salam sehat selalu. Silakan dilanjutkan kalau ada tugas-tugas dan jangan lupa makan siang dulu. Oke, bye-bye semuanya.